Farel Bramasta, anggota DPR RI, mengkritik tajam Gubernur Jawa Barat terkait mengirim anak-anak sekolah ke barak militer. Ngomongnya sangat baik, tertata dengan rapi, penuh dengan referensi. Wah, pokoknya pinter deh Bang Farel di dalam hal ini. Tetapi catat satu poinnya Bang Farel ya. Orang Indonesia itu dari dulu tidak kekurangan orang pinter. Ya, tidak kekurangan orang pinter. Indonesia kekurangan dari dulu orang yang mengaplikasikan kepinterannya. Begitu Bang Farel ya. Itu harus dicatat baik-baik. Tidak kekurangan orang pinter. Pabalatak orang pinter mah. Pinter ngomong, pinter berteori. Pabalatak. Kita sering jumpai itu. Tapi orang yang mempraktekkan kepintarannya, itu yang susah ditemukan. Kita coba cek sama-sama nih. Om Jen, apalagi nih, Bupati Purwakarta. Keren banget jawaban kepada Om Farel. Udah deh, gini nih. Ini ada yang mau masuk ke barak militer, 30 orang. Udah, jangan terlalu banyak berteori. Kita bagi dua aja Bang Farel. 15 silahkan didik oleh Anda, 15 oleh saya dengan cara ke barak militer. Sanggup gak Anda? Wah, itu jawaban keren tuh, aplikatif langsung. Bukan sekedar teori. Bosen masyarakat mendengarkan teori itu. Coba kita cek dulu sama-sama nih Bang Farel. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional,
dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan. Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinter ya Bang Farel ya. Hasil hafalannya lumayan ya. Tapi sekali lagi Bang Farel, masyarakat itu butuh aplikasi, bukan hanya sekedar teori. Sudah terlalu banyak orang pintar di Republik ini, tetapi minim yang bisa mengaplikasikan kepintarannya. Itu yang real itu ditantang oleh Om Jen, Bupati Purwakarta. Bukankah Anda juga dapil sana salah satunya? Turun dong ke lapangan tuh kata Om Jen. Turun deh ke lapangan. Coba sebutkan mana orang tua yang terpaksa. Orang tua itu dengan penuh sukarela mengirimkan anaknya. Bahkan merasa ditolong, bukan hanya sukarela, merasa ditolong, merasa dikasih harapan yang baru, angin segar. Ya, setelah harapan-harapan selama ini buntu karena bingung bagaimana cara mendidik dan mengarahkan anak, sekarang hadir program ini, menghirup udara segar kembali tuh orang tua, memimpikan kembali masa depan cerah untuk para anaknya. Begitu. Faktanya demikian. Udahlah gini aja, udah jelas tuh ya, bagi dua. Kalau kalau mau bener ngurus mendidik masyarakat dengan cara Anda, itu yang paling tepat Om Jen. Bagi dua, 30 bagi dua, 15. Nah, pertanyaan kita, kalaupun Farel mau, orang tua siswa-siswi itu mau apa tidak? Percaya kepada Farel apa tidak untuk mendidik anak-anaknya? Kan itu, Pak. Bukan hanya sekedar Farelnya yang mau, orang tuanya percaya nggak sama dia? Begitu. Jadi jangan berkesan seolah-olah militer ini urusan perang. Enggak, ini kan persoalan kedisiplinan saja yang dididik di barak itu. Urusan ketepatan waktu, penghormatan kepada banyak hal. Ya, kan itu yang lebih ditekankan kepada anak. Untuk apa sih? Untuk merubah karakter, mental, kebiasaan. Kan harus dirubah itu teh. Kebiasaan itu bisa dirubah. Kebiasaan buruk nih bisa dirubah. Dengan apa? Dengan kebiasaan yang lain yang lebih baik. Susah mengubah kebiasaan buruk itu, susah. Susah. Tapi bisa. Dengan apa? Dengan kebiasaan yang baik. Karakter buruk bisa diubah, bisa. Susah, tapi bisa. Ya, dengan apa? Ya dengan terus diterpa secara konsisten, bukan 1-2 hari, bukan 3-4 hari, 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan cukup bagi saya untuk merubah kebiasaan, merubah sifat, merubah sikap, merubah mental. Cukup itu. Cukup, Pak. Namanya istiqomah. Durasi waktu istiqomah itu 3 bulan. Orang melakukan satu hal 3 bulan terus menerus, maka akan melakukan itu juga di kemudian hari. Dan kalau kita meninggalkannya, serasa ada yang kurang. Begitu. Maka saya mah luar biasa kepada
Yang menyusun itu sampai 6 bulan, tahu berarti durasi istiqomah itu 3 bulan. Kita continue melakukan sesuatu selama 3 bulan, maka kedepannya akan melakukan itu lagi. Dan kalau kita tidak melakukan itu, akan merasa ada yang kurang. Itu Pak, cara merubah orang itu, merubah kebiasaan, merubah mental, merubah sikap bisa dengan istiqomah. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Begitu Bang Farel, turun ke lapangan. Bagi 2 tuh dengan Om Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.